pertama, Ibu akhirnya meyakini bahwa memang ini sudah jalan yang Tuhan berikan buat Ibu, amanat yang Tuhan berikan buat Ibu. Ya. Yang kedua, karena film adalah bangku kuliah buat Ibu. Yang ketiga adalah film adalah tempat Ibu belajar soal kehidupan. Yang keempat, karena masih ada tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu. Yang kelima, karena Reza Radian. Yang keenam, harus terus membagikan pengalaman berbagi kepada anak-anak dalam anak-anak ataupun anak-anak di luar film juga. Yang ketujuh, amanat yang Tuhan berikan kepada Ibu belum selesai. Hai, halo. Okay, diversity, love, skenario, genre, festival, aktor. Last but not least, action. Halo. Yang pasti skenario itu pasti dibawa karena itu kitabnya. Yang kedua adalah tas. Tas ini pasti ada isinya, ada handphone, ada dompet, pokoknya ada keperluan gue di saat syuting nanti. Terus yang pasti lagi tuh apa ya? Barang-barang syuting yang emang dibutuhkan untuk gue bawa atau enggak. Terus apa lagi ya? Itu sebenarnya gue sesimpel itu sih, nggak ada lagi yang perlu gue bawa sebenarnya, kecuali emang gue dibutuhkan membawa hal yang emang perlu gue bawain, contohnya kayak sepatu atau baju atau yang lain-lainnya gitu sih. Pertama, film pertaruhan pasti film pertama, karena itu pengalaman pertama di dunia film, jadi itu yang paling berkesan sih. Kedua, Dear Nathan, film kedua juga. Ya. Film ketiga ada Search into the Starlight, itu juga film yang apa ya? Film yang bikin orang aware sama gue sih. Terus keempat ada film Dread Out, itu film pertama sama Mas Kim Bostambul, action thriller. Film kelima ada Hit and Run. Hit and Run karena di sana gue ngerasa kayak keluarga banget sama cast-castnya. Baru semalam habis dinner sama mereka lagi. Ada Dear Nathan 2. Dear Nathan 2 karena gue suka ceritanya yang mengangkat tentang depression di kalangan anak sekolah. Dan ketujuh ada Habibie Ainun pastinya, film gue yang terakhir tayang. Karena gue suka banget ceritanya dan karakter gue di sana yang pesimis tentang segala hal. Hai Arifin. Hai. Yang pasti sih tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, olahraga. Kalau bisa sih olahraga ya minimal 2-3 kali dalam seminggu. Karena kita sekarang kan kebanyakan duduk-duduk gitu kan, jadi olahraga itu penting. Makan teratur, sama mungkin kalau masih soal makanan, harus banyak makan yang berserat, banyak buah-buahan. Kalau buah-buahan itu yang paling gampang inget pelangi. Jadi misalnya pokoknya sebanyak mungkin warna dari sayur sama buah itu dimakan. Karena makin banyak buah yang kita makan makin bagus. 6. Hindari yang gula-gulaan, fruktosaan gitu, itu bahayanya minta ampun. Sama terakhir ya banyak bersyukurlah dalam hidup ini. Jadi gitu. Hey. Meeting my wife, amazing moment. Itu nggak akan gue lupain. Kedua, marrying my wife. I'm the luckiest guy in the world. Ketiga, oh my god, mungkin ke New Zealand sama orang tua gue. Itu salah satu momen juga paling indah waktu tahun 94, gue umur 9 tahun.
Terus keempat, 7 momen di saat gue mendapatkan beasiswa ke Inggris untuk teater, di mana gue mewakili Selandia Baru. Jadi kurang lebih dari 5.700 orang terpilih jadi 20, dan gue salah satu yang dipilih juga, satu dari 20 itu untuk mewakili Selandia Baru waktu itu di Inggris untuk teater. Dan waktu itu gue dapat kayak semacam surat gitu dari Perdana Menterinya waktu itu, Perdana Menteri New Zealand namanya Helen Clark, dan dia ngomong bahwa hey, congratulations. Anyway, so the fifth one, mungkin 7 momen, mungkin pertama kali gue dapet film pertama gue, itu juga euforianya itu gila banget, karena lu bayangin as a young actor, lu masih belum tahu dunianya seperti apa, geografinya seperti apa, and finally after working for so many years, setelah beribu-ribu audisi dan lu tidak dapat, akhirnya lu mendapatkan film pertama. Jadi I think the moment when I got my first film itu juga salah satu momennya. Momen di saat mungkin gue masa kecil di New Zealand, karena gue merasa happy sekali di New Zealand. New Zealand itu tidak judgmental dengan anak-anak muda seperti gue yang mungkin berbeda dari anak-anak lainnya, dimana kayaknya kalau di sana tuh kreativitas tuh menjadi salah satu cara kita memenang seseorang gitu, jadi karakter. Jadi masa kecil gue kan nggak jago matematika waktu itu, gue juga nggak jago bahasa sebenarnya, tapi gue jago di dalam teater, gue melukis dan gue main musik. Ternyata di sana mengapresiasi seperti itu. Jadi momen-momen masa besar di New Zealand itu juga menjadi salah satu yang yang memorable. Dan terakhir, the seventh, gue nggak tahu deh, maybe just right now, this moment right now, being alive, dan being where I am right now, itu again I think this could be that seventh moment, bahwa akhirnya kerja keras ini juga sudah transpiring, dan gue juga masih pengen tahu ke depannya ada apa. So that's my 7 memorable moments. Oke, ini yang paling pertama, gue yakin hampir semua orang nonton film ini, Sound of Music. Buat gue film yang bisa very personal, family things gitu. Dan gue waktu itu masih kecil nonton ngerasa bahwa ini kayaknya gambaran gue pengen dapetin keluarga dengan yang banyak kayak gitu tapi happy. Terus yang kedua, Cinema Paradiso. Film Eropa yang mengisahkan tentang bagaimana sebuah bioskop akan diruntuhkan, tapi ini menjadi sebuah kenangan. Dan ini sangat gue rasain gitu, bahwa sebagai film, sinema atau bioskop itu menjadi sesuatu yang penting. Tiga ada La Grande Voyage. La Grande Voyage itu film tentang bapak sama anak, film Prancis, perjalanan mereka dari Paris menuju ke Mekah untuk nemenin bapaknya naik haji. Ini sangat relate sama gue tentang bagaimana gue dan bapak gue, dan akhirnya merubah pandangan gue tentang hubungan gue dengan bapak gue. Terus ada lagi film Indonesia, gue suka banget juga, Senyum di Pagi Bulan Desember. Itu film tahun 2000-an tentang seorang anak kecil berhasil merubah 3 penjahat jadi baik. Menarik banget kan. Terus ada lagi Cut Nyak Dien, itu juga seneng banget sama film sejarah Cut Nyak Dien, karena itu pertama kali film Indonesia punya film yang kolosal dan akhirnya bisa diperhitungkan di Cannes. Yang ke-6 Godfather, dari 1, 2, 3 buat gue laki banget lah menurut gue. Yang gue suka juga adalah The Judge. Itu listnya panjang banget, tapi kalau harus di narrow down ke 7, gue pilih Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Martin Scorsese, Wes Anderson, Quentin Tarantino, dan yang terakhir Jim Carrey. Gue melakukan adegan car chase sendiri, nggak pakai stuntman, dan adegan tersebut harus melakukan mobil dan kejar-kejaran sama yang ngejar. Gue harus diet habis-habisan, jadi harus turun berapa kilo waktu itu, dan badannya benar-benar jadi terus habis sampai jangankan fat yang diburn atau udah muscle yang diburn, supaya benar harus kelihatan rempeng. Gue selama hidup nggak bisa naik motor, dan nggak bisa naik kuda, dan gue belajar naik kuda dan
belajar naik motor itu di MTV. Nah, adegannya langsung ekstrim, langsung naik motor trail. Tapi buat gue nggak familiar sama naik kuda sama naik motor. Terus yang kedua, mungkin ya, yang kelima itu adegan ada Fox 6 adegan elevator flight. Jadi ada lift jatuh dari sekian sampai dasar. Jadi posisinya pada waktu syuting adalah bikin stagger 4 lantai dan kita harus naik manual, nggak ada lift, nggak ada forklift, jadi harus benar-benar naik stagger, manjat. Gue harus belajar adegan martial arts dan gue harus ngejalanin stunt sendiri. Di film Killers itu ada sebuah adegan di mana gue tembak bersama dengan 2 orang di dalam jarak yang sangat dekat, yaitu di sebuah mobil. Yang pertama pastinya gue penikmat film thriller. Habis itu gue suka banget sama science fiction. Yang ketiga gue pengen coba action. Dan yang keempat gue pengen coba film biografi kalau misalnya ada kesempatan. Yang kelima gue pengen coba film yang musikal, drama musikal. Itu belum pernah gue lakuin seumur hidup gue. Terus gue pengen banget genre-nya perang. Ini yang paling gue suka sih. Gue suka banget sama misteri. Jadi kayak bakal asik kalau suatu saat gue bakal main di film misteri. Lokasi syuting favorit gue yang pertama Temanggung, Jawa Tengah, karena menurut gue landscape itu indah banget dan juga cuacanya juga cukup mendukung. Untuk kedua Yogyakarta sih pasti, kayak sekarang lokasi syuting film hampir kebanyakan pasti diambil dari kota Jogja. Ketiga mungkin di luar Indonesia, Tokyo kali ya. Yang keempat ya mungkin Jakarta kali ya. Mau dimanapun pasti Jakarta jadi tuan rumah film nasional. Bali, Surabaya, iya Surabaya juga pernah cukup lama juga. 7 terakhir Singapura kali ya. Gue pernah syuting juga Singapura. Harus ada kebahagiaan, ada menerima, ada menjadi lebih baik. Oh, itu 3 kata tuh. Lebih baik, baik, terus ada yang pasti ada, kalau bahasa Indonesia jadi 2 kata, responsible, jadi bahasa Inggris aja. Terus ada perenungan, 2 lagi, ada merayakannya, tidak cuma selebrasi, ada future, ada sekarang, nah. Jadi sebenarnya kalau digabungin totally itu jadi menghargai apa yang didapat sekarang dan menatap masa depan menjadi lebih baik dengan tanggung jawab.